Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa yang mengguncang Karawang kemarin malam, kita bergabung dengan jurnalis NTV yang sudah berada di sekitar lokasi, Gus Muhammad. Selamat pagi Gus, bagaimana update kerugian terakhir pasca gempa, berapa rumah yang terdampak? Ya, selamat pagi Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV. Untuk saat ini update yang bisa saya berikan terkait berapa jumlah rumah yang mengalami kerusakan adalah 19 rumah yang mengalami kerusakan. Namun tidak ada rumah yang mengalami kerusakan berat. Artinya rumah hanya mengalami antara kerusakan sedang ataupun ringan begitu. Pihak BPBD Kabupaten Karawang sendiri saat ini masih terus mendata kerusakan-kerusakan rumah yang terjadi di Kabupaten Karawang, khususnya di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Pangkalan, di Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang memang 3 kecamatan ini adalah kecamatan yang paling dekat dengan titik koordinat pusat gempa yang terjadi pada pukul 8 malam hari tadi. Pihak BPBD Kabupaten Karawang sendiri mengatakan untuk saat ini tidak ada korban, baik korban jiwa ataupun korban luka atas gempa yang terjadi semalam. Helmut. Baik, kemudian apakah ada posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah setempat di sana? Hmm. Untuk saat ini posko pengungsian sendiri masih belum didirikan, namun warga yang memang sudah mengalami takut gitu, yang ketakutan sejak semalam, memilih untuk mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang lebih aman seperti ke tetangga ataupun ke fasilitas-fasilitas umum yang dirasa bangunannya lebih kokoh daripada bangunan rumah pribadinya begitu yang sudah mengalami kerusakan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Karawang masih terus mendata mana saja wilayah-wilayah yang memang mengalami kerusakan atau guncangan yang cukup kuat yang akibat gempa semalam tadi. Ya, kemudian apakah ada imbauan dari pemerintah setempat? Apakah juga ada kemungkinan gempa susulan terjadi pada hari ini? Ya, sifat gempa sendiri memang selalu diikuti dengan gempa-gempa susulan yang tapi tentu guncangannya ataupun kekuatannya tidak sebesar guncangan atau kekuatan pada gempa utamanya. Yang dimana gempa utamanya sendiri bermagnitudo sebesar 4,9. Nah, sejak semalam tadi ada sekitar 7 hingga 9 gempa susulan yang tentunya kekuatannya kurang dari 4,9 itu. Oke. Pihak pemerintah Kabupaten Karawang sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada dan jika terjadi gempa yang besar kembali, mengevakuasi diri ke tempat yang lebih lapang gitu yang tidak ada bangunannya. Helmut. Terakhir Gus, ini kalau misalnya dilihat di belakang Anda salah satu terdampak begitu ya, apakah di sana aktivitas warga kembali normal atau mereka lebih memilih berdiam dalam rumah? Ya, untuk aktivitas sendiri masih normal begitu karena memang bukan weekend juga, siswa-siswa juga masih bersiap untuk melakukan aktivitas masuk ke sekolah, guru-guru juga mengajar, dan masyarakat juga normal gitu untuk mencari mata pencaharian sehari-hari. Namun demikian, menurut keterangan warga, warga sendiri masih mengalami ketakutan karena memang gempa semalam itu merupakan gempa dangkal yang terjadi di darat. Kedalamannya hanya 10 kilometer dan itu jenis gempa vertikal, dan sudah dikonfirmasi oleh pihak BMKG bahwa gempa ini dipicu oleh sesar baribis yang terbentang begitu di sepanjang provinsi Jawa Barat. Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Gus Muhammad melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.